Ah Yi hampir makan hamburger kadaluarsa. Tanpa diduga, pemiliknya tiba-tiba masuk. Dia segera membuang kue itu ke tempat sampah. Pemilik toko pergi ke sana untuk mencari. Ah Yi panik menundukkan kepalanya. Siapa sangka pemilik toko melihat kuenya digigit dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menyuruh Ah Yi untuk memilah sampah. Jika tidak, Anda akan didenda. Datang malam ketika Ah Yi meninggalkan pekerjaan. Pemilik toko memberinya gaji hari ini. Dan beri dia tambahan 2000 won. Memegang gaji Cam, Ah Yi mencoba memastikan itu cukup untuk makan selama 3 hari. Uang tertiup angin. Dia buru-buru mengejarnya. Dan uang itu tampaknya memiliki kehidupan yang berterbangan di mana-mana. Terbang ke taman hiburan yang ditinggalkan. Ah Yi cepat mengambilnya. Tagihan terbang ke tangan Liel lagi. Liel ambil uangnya. Tanya dia, apakah Anda percaya pada sihir? Ah Yi berteriak dan langsung lari pulang. Dia berlari sampai merobek mereka semua. Saat ini, Ah Yi baru tahu bahwa gaji hari ini hilang. Dia dengan malu-malu memberitahu saudara perempuannya. Malam ini aku harus kelaparan. Sesampainya di rumah, aku mencari makanan kemana-mana, tapi tidak ada makanan di sekitar rumah. Adik perempuan juga tahu apa artinya makan 3 mangkuk nasi untuk makan siang. Tidak lapar sekarang. Jika Anda tidak punya apa-apa untuk dimakan, pergilah ke tempat tidur. Pada saat ini, Ah Yi menemukan bahwa ada kartu undangan di dalam tas. Ketika dia hendak membukanya, dia mendengar sang induk semang memanggilnya. Ternyata mereka belum membayar sewa selama setengah tahun. Minta dia untuk setengah hari lagi. Sang induk semang menganggapnya terlalu menyedihkan. Jadi dia setuju. Keesokan harinya, Ah Yi memakai sepasang kaos kaki berlubang ke sekolah. Jisoo melihat penampilan menyedihkan Ah Yi. Dia akan menggodanya. Jadi mereka melemparkan uang 50.000 won ke bawah meja Ah Yi. Ah Yi melihatnya dan dengan cepat mengambilnya. Dan pada saat ini Jisoo masuk. Memberitahu Ah Yi bahwa saya baru saja kehilangan 50.000 won. Ah Yi memegang uang. Jantungku berdetak kencang. Apakah dia pikir uang itu tidak jatuh ke lantai? Tapi lama-lama Ah Yi sangat gelisah. Saya mengambilnya, bukan mencurinya. Pulanglah di malam hari. Ah Yi sedang menulis pekerjaan rumahnya ketika dia tertidur. Dia bermimpi bahwa ayahnya membeli sebuah rumah besar. Adik perempuan juga berpakaian seperti seorang putri. Pada saat ini, ayah yang tidak melihatnya selama beberapa tahun membawa pulang hadiah. Dia juga melihat ibunya yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Ah Yi mengangkat tangannya ke arah ibunya. Ibu juga menoleh untuk melihatnya. Ah Ye bangun. Ah Yi menyeka air mata yang belum kering. Dia pergi ke taman hiburan mencari upahnya yang hilang. Tetapi ketika saya melihat kegelapan di sekitar, saya juga sangat takut. Ah Yi, aku punya beberapa penyesalan. Jadi aku berencana untuk berbalik dan pergi. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Ah Yi ambil keberanian untuk menoleh. Selamat datang di taman bermain. Tamu saya yang berharga. Ah Yi bertanya dengan curiga. Apakah saya tamu? Liel bawa Ah Yi menerima undangannya. Jadi dia adalah tamunya. Ah Yi panik melemparkan kartu undangan ke dalam saku. Liel tidak malu juga. Dia hanya membentak, kemudian menunjuk ke saku Austria Ah Yi. Memang, Ah Yi merasakan undangan itu lagi. Liel katakan padanya untuk menjadi tamu pilihanmu. Jadi akan datang ke sini. Ah Yi bilang tidak. Ah Yi itu karena aku kehilangan uang di sini tadi malam. Liel Nu tiba-tiba terbangun. Dia mengeluarkan tagihan kemarin. Nanti, Anara Sumanara. Ambil. Ah Yi memikirkan bandai. Dia pikir Liel sedang bercanda dengannya. Harus mengambil satu dan kemudian pergi. Siapa sangka Liel menelepon Ah Yi kembali. Ah Yi kupikir dia akan melakukan sesuatu yang aneh. Siapa sangka Liung membungkuk untuk mengikat tali sepatu Ah Yi. Menyuruhnya untuk berhati-hati. Jangan jatuh seperti kemarin. Ah Yi hanya berlari 2 langkah. Saya melihat balon terbang melintasi langit. Seperti bintang di langit. Ah Yi mencari bos pinjaman gaji. Pemilik memainkan permainan meraba-raba lagi. Anggap aku sebagai pamanmu. Ah Yi berjuang untuk mendorong bos itu menjauh. Tapi kekuatan seorang gadis tidak sehebat pria.
Jadi ketika Anda menghadapi situasi ini, ingatlah untuk berlari. Ah Yi persis seperti itu dipegang oleh bos yang tidak jujur. Dia mengangkat tinjunya untuk memukulnya. Tepat pada waktunya Ah Yi putus asa. Anara Sumanara, pemilik toko telah menghilang. Liel dengan sopan menyapa Ah Yi. Mereka pergi ke taman hiburan. Ah Yi, terima kasih Liel telah datang menyelamatkanku. Tapi dia merasa aneh. Mengapa Liel datang ke lereng terpencil pada waktu itu? Liel menunjuk dirinya sendiri. Karena aku mendengar panggilanmu. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan kirinya. Di mulut melantunkan mantra, Anara Sumanara. Seekor kupu-kupu terbang keluar dari kalungnya. Kupu-kupu menyalakan lampu jalan. Kemudian terbang di atas taman hiburan yang ditinggalkan. Lampu tiba-tiba menyala. Cahaya berlangsung. Kebundaran di puncak gunung. Liel mengulur tangannya ke arah Ah Yi. Mereka mengikuti arah yang ditunjukkan kupu-kupu. Duduk di atas kemudi bersama. Ah Yi bodoh melihat sekeliling. Dia pikir itu mimpi. Sekarang ada kembang api di luar pintu. Ah Yi memikirkan mimpi masa kecilku adalah menjadi pesulap. Tetapi karena insiden keluarga, saya harus menyerah. Tapi sekarang mimpi ajaibnya kembali. Keesokan harinya, Ah Yi pulang. Kakaknya melihat Liel di belakang. Halo, Liel juga melakukan sihir untuknya. Ini adalah trik sulap keahliannya. Mengubah ayam hidup. Hanya itu. Ternyata telur ayam. Ah Yi tidak ingin Liel melihat keadaan buruk mereka. Dia mendorongnya pergi. Siapa sangka kali ini si kreditur datang menjenguk. Kreditur tersedak Ah Yi. Cari tahu di mana ayahnya. Pada saat ini, Liel tiba-tiba muncul dan menarik kreditur keluar. Dorong dia untuk terbang sejauh 3 meter. Kemudian beritahu mereka bahwa Anda membutuhkan uang. Dia mengeluarkan setumpuk kartu. Semua orang tampak tercengang. Mereka bahkan mengatakan nomor seri itu asli. Sebuah detonator muncul di tagihan. Apa ini? Liel lakukan mantra lalu lempar uangnya ke langit. Saya melihat hujan uang di langit. Dan sekarang dia akhirnya percaya pada Liel. Adalah penyihir sejati. Akan sangat bagus jika ibunya bisa melihat ini. Kemudian mengambil tagihan. Alat peraga khusus untuk pertunjukan. Kreditur juga menemukan bahwa ini hanya sebuah penyangga. Alat peraga khusus untuk pertunjukan. Dia sangat malu bahwa dia akan memukul orang. Kreditur jika diketahui seberapa baik Liel di film sebelumnya. Anda pasti akan menyesalinya. Ah Yi Flip mencari barang-barang di tempat sampah. Kali ini dia mengambil buku ujian. Dia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Dia merobek sampul buku dan memasukkannya ke dalam kemejanya. Dia juga tidak menyukainya, tetapi karena keluarga miskin tidak mampu membeli dokumen. Nasi tidak cukup untuk makan. Miskin tak bisa berkata-kata. Deung melihat dokumen di laci meja Ah Yi. Dia melihat tanda tangannya di sana. Kali ini Ah Yi cepat ke sini. Masukkan dokumen ke dalam. Deung pura-pura tidak melihat apa-apa. Kemudian membungkuk. Ambil bahan belajar dan letakkan di tengah. Sengaja didorong sedikit. Ah Yi berkata dengan takut-takut. Anda memiliki begitu banyak dokumen. Bolehkah saya meminjam satu? Li Deung ingin mengolok-oloknya. Jadi dia berkata, saya perlu melihat buku-buku ini. Jika saya pergi ke perpustakaan lagi, aku bisa meminjamkanmu sebuah buku. Saat pergi ke perpustakaan, Li Deung dengan gugup memainkan pena. Ah Yi bangun dan berikan dia buku latihan. Li Deung melihat bahwa dia akan pergi dan dengan cepat mengeluarkan sebuah dokumen. Apakah Anda berpikir bahwa setelah membaca buku, Anda dapat lulus ujian? Semua buku ini harus dibaca. Setelah mengatakan itu, berikan dia dokumen berharganya kepada Ah Yi. Makalah ujian universitas. Lalu Li Deung tegang. Menjaga jantung Anda berdebar. Kualitas psikologis Li Deung tidak terlalu bagus. Bukan. Li Deung pakailah headphone untuk menghilangkan stres. Lalu berikan Ah Yi yang lain. Sama seperti itu, dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Siapa sangka Li Deung juga tahu cara bermimpi. Ketika dua orang keluar dari ruang belajar mandiri. Di luar sedang hujan deras. Li Deung berkata dengan gugup, ayo kencan akhir pekan ini. Ah Yi menatapnya dengan heran.
Dia datang dengan adegan rumah Lee Dae-ung yang begitu unggul. Tapi saya mengambil buku kerjanya untuk ditinjau. Karena harga dirinya yang rendah. Ah Yi secara naluriah menolak perasaannya. Lee Dae-ung juga dengan bersemangat mengatakan bahwa aku hanya bercanda. Kemudian tertawalah beberapa kali untuk mengurangi rasa malu. Pada saat ini, sopir rumah Lee Dae-ung pergi untuk menjemputnya. Sekarang kepalaku kosong. Dia mengambil payung dan masuk ke mobil. Meninggalkan Ah Yi berdiri di tengah hujan. 3 detik kemudian, dia berlari kembali. Dengan sopan memberikan payungnya. Ah Yi ambil payung dan pulang. Melihat jalan yang gelap, dia dengan berani berlari pulang. Siapa sangka kupu-kupu itu terbang untuk menerangi lampu jalan. Dia terkesiap kaget. Ah Yi, aku tahu Liel melindungiku. Jadi perlahan berjalan menaiki tangga. Dan Liel juga diam-diam mengawasinya dari belakang. Ah Yi masih tidak tahu. Siswa yang buruk ada di dalam kelas. Diskusikan hubungannya dengan Liel. Mereka juga memberitahu Lee Dae-ung bahwa hubungan mereka tidak normal. Jika Anda tidak percaya, pergi lihat sendiri. Lee Dae-ung tentu saja, aku tidak percaya. Sepulang sekolah, dia pergi ke taman hiburan. Siapa yang mengira akan mendengar kata-kata yang paling tidak ingin mereka dengar? Aku menyukaimu. Jisoo menyodok burung ini dengan tongkat. Burung beo itu sangat ketakutan sehingga berteriak dengan keras. Jisoo tidak suka menganiaya hewan. Hanya ingin menarik perhatian pemilik burung beo. Liel di sana. Lihat Jisoo. Siapa sangka dia masih memakai sepatunya dan mengikutinya ke dalam kamar. Begitu dia masuk, dia melakukan perusakan. Liel juga tidak marah. Jisoo sebagian senang. Dia mengambil penyangga pedang dan berkata, "Sihirmu sangat ajaib. Bahkan pembunuhan tidak dapat menemukan bukti." Liel berkata dengan dingin, "Jika Anda menikmati menonton sihir pembunuhan, lalu aku akan tampil untukmu." Jisoo segera memberi isyarat kepada teman sekelasnya. Temannya menyalakan ponselnya lagi. Ternyata Jisoo sengaja membuat Liel marah. Kemudian posting video jaringan untuk mendapatkan pengikut. Saat di atas panggung, Liel mengayunkan pedangnya ke arah bayangan lilin. Siapa yang mengharapkan lilin padam? Jisoo ada sedikit kegembiraan. Dia bertanya bagaimana Liung membunuhnya. Melalui bayangan, Liel tidak mengatakan apa-apa. Bola pedang mengenai balon. Memilih. Sekarang giliran dia. Saat bayangan hendak menusuk Jisoo. Jisoo tiba-tiba bertanya, "Apa hubunganmu dengan Ah Yi?" "Ah." Katakan Ah Yi. "Aku menunggunya." Ah Yi ke taman hiburan. "Aku menyukaimu." Ah Yi menyuruhnya untuk tidak bercinta. Liel membaca mantra, Anara Sumanara. Kemudian mengambil ponsel Ah Yi. Ah Yi mengangkat tangannya untuk mengatakan sebaliknya. Tapi vasnya pecah. Air mengalir kemana-mana. Dia segera mengambil handuk untuk dibersihkan. Ah Yi tiba-tiba ditemukan di permukaan air. Sebuah pesan teks yang dia kirim ke ibunya. Ah Yi berkata di luar mulutnya bahwa itu tidak mungkin. Dia tidak percaya dia mengeluarkan teleponnya. "Lihat pesan yang saya kirim ke ibu saya. Setiap pesan telah diubah menjadi telah dibaca." Ah Yi sangat tertekan. Dia berlari pulang sambil menangis. Ternyata ibunya belum meninggal. "Ketika saya masih muda, orang tua saya bercerai. Saat dia tertidur lelap, ibunya kabur dari rumah." Ah Yi tidak mengerti bahwa ibunya meninggalkannya. Jadi dia membuat alasan. "Itu ibu yang sudah meninggal." Air mata di wajah. Kemudian dia melihat ke langit. "Mama, apakah Anda benar-benar menerima teks saya?" Keesokan harinya Jisoo datang menemui Lee Dae-ung. Dia memberinya video dari taman hiburan. Lee Dae-ung Lien mengeluarkan ponselnya. Peringatkan Jisoo jika videonya terekspos. Kemudian menuntut dia dan pergi ke penjara. Setelah mengatakan itu, dia menendang kursi. "Katakan padanya untuk berhati-hati. Seohee, dia juga harus sedikit tenang. Ini bukan film sebelumnya." Jisoo tidak mengerti. Meski begitu, Lee Dae-ung masih berpihak pada Ah Yi. Ah Yi ke hutan di sekolah. Lee Dae-ung juga ada di sana menunggunya. Ah Yi bermimpi juga tidak terduga. Lee Dae-ung Lai membuat permintaan yang sulit dipercaya. "Apa kamu setuju?"